Ono motor ki jek iki kebelet ngising to. Terus mungkin yang buri yang tua ini ada makam tanpa nama yang konon itu merupakan tempat peristirahatan Mary Riley yang diyakini itu dia tuh sebagai orang pertama yang dimakamkan di sini. Nah, tempat ini tuh sering dilaporin sebagai lokasi penampakan sosok bayangan misterius ya. Ya banyak sih yang mungkin ya pada yang mengunjung ini ngerasain ada kehadiran aneh gitu, kayak merasakan hawa dingin yang nggak wajar lah, biasanya kelihatan kayak gitu. Nah, coba lihat tuh, seluas ini tuh, bayangin. Kok ketok ya aku kesasar ya. Oke, sambil jalan terus aja. Kok bayangin ya kalau misalnya malam gitu nggak ada pencahayaan itu ya iso wae kesasar neng, tiba-tiba neng kesasar neng bergoto. Suasana senja di kuburan paling angker di Auckland. Selamat datang di St. Mary Cemetery di Auckland. Wah, ini ada tempat duduk nih, duduk sebentar nih, apa nih. Wah, enak untuk bisa untuk berefleksi gitu ya. Memang ini tempat emang untuk juga untuk refleksi, jadi itu nggak ada rasa serem gitu loh, meskipun banyak cerita angker tempat ini, tapi bagus tuh. Bayangin ini tadi kita udah jalan udah Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi di Horor Hore, karena mereka juga punya cerita untuk didengar. Penasaran? Yuk, ini sekarang kami berada di St. Mary Cemetery, yang kalau dari tempat saya tinggal itu sekitar 15 menit lah. Jadi cukup dekat gitu dan menjadi destinasi untuk jalan kaki gitu. Tapi ternyata setelah beberapa kali mencari tahu kalau tempat ini tuh banyak cerita gitu loh, dan ternyata menjadi salah satu pemakaman yang paling angker. Dan ini komplek ya, ini besar banget. Jadi oke ya, sambil kita jalan sekarang, ini memang saat ini tuh vibe-nya tuh kayak maghrib gitu ya. Memang sekarang itu udah jam hampir 5.30-an ya, dan ini mereka akan tutup jam 6. Nah, udah apa ya, udah mulai kerasa vibe-nya ya, udah mulai. Ini agak gelap ya, jadi saya biarin, nggak perlu aku kasih brightness-nya. Ini juga ada apa yang tinggal sebelah rumahnya itu, mungkin Pak Kebone ya, mungkin ya. Ya mungkin satpame, mungkin tinggal satu komplek di dekat komplek pemakaman besar, gila ya. Nah, ini enak nih, jadi kalau di sini itu jalannya tuh aspalnya itu halus gitu loh. Bahkan sebenarnya bisa main longboard. Aku itu pengen kapan-kapan mau longboard di sini deh, kayaknya asik gitu loh. Nah, ini asik nih kalau ada melewati pohonnya itu, kayak melewati portal apa gitu loh. Nah, kalau dilihat bentuk ini ya, bentuk nisannya itu memang sangat berbeda dengan yang apa ya, kayak di Indonesia ya. Ya, jadi amit mbah. Amit mbah. Nah, ya. Kayak gini nih. Tuh, pas maghrib kayak jam-jam segini itu. Foto saya ya. Mumpung masih suasananya pas enak gitu loh, jadi agak-agak gimana gitu. Oke ya, lanjut ya Lur. Ini ya, aku ceritain sedikit sejarahnya ya. Ini sebenarnya pemakaman, jadi pemakaman St. Mary ini didirikan pada tahun 1863 dan merupakan pemakaman tertua di Auckland, California. Pemakaman ini tuh dibangun
di atas lahan seluas 42 hektar ya, dan berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir buat tokoh-tokoh penting ya di dalam sejarah kota Auckland terutama. Ya di sini sih ya bisa nemuin makam-makam yang memang sudah berusia 1 abad, dan memang banyak sih ada menyimpan banyak cerita sama misteri. Sebenarnya kalau kita lihat nih ya nisannya, terus ada beberapa diantaranya itu yang apa, bangunan seperti ini. Wih, ono motor ya. Ki jek iki kebelet ngising to. Terus mungkin yang guri. Wonge ya sambil jalan ya. Aku ditemenin sama Megan istriku, jadi aku takut juga ya kalau jalan sendirian. Soalnya ya memang ini suasananya sih ya memang enak sih, sunyi gitu loh, bener-bener sepi nyet dan mulai gelap gitu ya, jadi enek dewean yo. Piye ya, apik weh. Nah itu ada salib gede apik. Buat ini nih apik iki, buat foto-foto, buat foto band black metal atau band industrial. Terus band Krusty, Chen Pang gitu. Saya amit bah, amit je. Ya, saya foto saya. Amit. Sebenarnya nggak kerasa serem ya. Memang rasanya tuh asri gitu loh. Jadi tuh nggak yang terasa seperti apa ya. Nah ini yang bangunan yang agak tua ini. Ini paling tua ini ada makam tanpa nama yang konon itu merupakan tempat peristirahatan Mary Riley, yang diyakini itu dia itu sebagai orang pertama yang dimakamkan di sini. Nah tempat ini tuh sering dilaporin sebagai lokasi penampakan sosok bayangan misterius ya. Ya banyak sih yang mungkin ya pada yang mengunjung ini ngerasain ada kehadiran aneh gitu, kayak merasakan hawa dingin yang nggak wajar lah, biasanya kelihatan kayak gitu. Nah coba lihat tuh, seluas ini tuh, bayangin, asri gitu loh, tapi ya nek wis mulai gelap ya agak piye. Amit. Wah iki cek kesasar aku iki. Cek. Ya. Oke, lanjut lagi lu. Bojoku neng di di bojoku. Wis apa wis terabasek wae. Tapi itu kok ada bunga-bunga. Bunganya kok masih baru, baunya enak ya. Wangi san. Kok ketok ya aku kesasar ya. Oke, sambil jalan terus aja wis. Amit Ji. Oke. Kok bayangin ya kalau misalnya malam gitu nggak ada pencahayaan itu ya iso wae kesasar neng, tiba-tiba neng kesasar neng Bergoto. Bergoto Semarang. Pemakaman terbesar di Semarang. Kalau di sana kan mepet-mepet ya kalau di Bergotai. Kalau ini memang ada banyak ruang gitu loh. Bahkan saking sudah penuhnya itu, lihat aja seperti ini. Tuh. Nanti kita cari couple ya. Nanti juga ada couple yang juga itu beberapa yang pernah datang ke sini tuh pernah cerita kalau langsung saat jalan gitu denger bisikan halus gitu loh di dalam kapalnya ya.
Oke, ini sudah ada di jalan. Nah, wis yo mlaku sik wae. Di bojoku. Oke, aku tak coba ini ya, tak motong jalan lagi. Soalnya itu bagus itu, di situ kan ada pohon tuh. Nah, coba ya, api ya, oke. Ada dua, kayaknya ada dua pohon berjejeran itu, kayak aku anggap itu kayak semang, rasanya kayak seperti portal gitu loh. Kayak ada sesuatu lah. Biasanya kan berdekatan itu, mereka itu saling berinteraksi gitu. Dan ada energi tersendiri kalau tanaman itu di antara batu-batu nisan seperti ini ya, terhampar yang begitu luas. Kalau luasnya itu seluas 42 hektar ya. Gila luas banget loh termasuk. Dan di sini itu ada juga plot besar gitu, keluarga namanya tuh Peralta, yang merupakan salah satu pendiri kota Auckland. Nah, Peralta itu juga sekarang diabadikan untuk menjadi nama jalan gitu. Aku juga baru nggak, ternyata nama jalan yang sering aku lewati itu Peralta, itu merupakan nama pendiri kota Auckland. Yang dimana menariknya itu penampakannya itu para anggota keluarga Peralta gitu ya, yang berada di daerah ya di sekitaran inilah. Terutama itu saat mulai sore kayak gini sih sebenarnya. Ini kok anu ya, mulai kesasar ya. Pokoknya mengikuti angin sajalah. Sudah mau menjelang malam, sudah mulai gelap. Nah itu tuh yang kayaknya tua banget tuh. Kayaknya yang ini deh, yang nggak ada namanya itu. Coba ya dicek dulu ya. Sambil golek Megan bojoku ning di. Wah, buat foto apa? Band indie pop gitu ya. Keren. Wis. Maghrib dah, maghrib. Yo nang balik yo. Gondol kowe engko. Yuk sayang pulang yuk. Kayaknya sudah mulai maghrib nih. Sudah berkumandang. Yuk sambil lanjut. Jebule bojoku wis mlaku nutoki. Ketemu ngomong dewe. Ya ini sambil ambil sebentar ya, ini bagus emang ini. Nah, ini sebelahnya. Nah, kalau dilihat dari jauh gitu kan terhamparnya itu loh. Nah, ini nih. Biasanya tuh ya memang yang seperti ini itu museum gitu. Itu memang kayak orang kaya gitu. Yang jelas sih memang tokoh penting gitu di kota Auckland ya. Nah, coba lihat kayak betonnya, batunya itu tuh watu sing apa rak murah ngono lho, ketoke larang banget lho. Nisan-nisan kayak gini tuh coba lihat memang ada warnanya, ada ini yang agak coklat, terus yang ini hitam. Terus
Dari jauh apik. Di foto. Amit ya. Wah, Frank Mullen. Wah, iki keluargane ex vokalisnya Suffocation, Frank Mullen. Mungkin ya. Nah, coba lihat kita ke atas nih, keren ya. Wih, jebule iki ono apik. Wah, banyak bunga-bunga di situ, banyak karangan bunga. Oh, tuh ada yang ziarah. Amit J. Apik ya. Indah loh. Suasana senja di kuburan paling angker di Auckland. Selamat datang di St. Mary Cemetery di Auckland. Wah, ini ada tempat duduk nih, yang duduk sebentar nih, apa nih. Wah, enak untuk bisa untuk berefleksi gitu ya. Memang ini tempat emang juga untuk refleksi, jadi itu nggak ada rasa serem gitu loh, meskipun banyak cerita angker tempat ini, tapi bagus tuh. Bayangin, ini tadi kita udah jalan udah jauh banget. Baik, begitu. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih yang sudah menyimak hingga sampai selesai. Nanti kita akan lanjutkan ke moratorium di video berikutnya ya. Mereka juga punya cerita untuk didengar. Horor-hore, salam.